Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kembali bersama saya Indriati Yulistiani yang akan menyampaikan materi professional presenter untuk radio dan televisi untuk sesi yang ke-9. Sesi yang ke-9 ini akan membahas mengenai news presenter. Bagaimana Anda untuk menjadi seorang news presenter. Pada dasarnya, news presenter ini ada 3 jenis, ada 3 tingkatan news presenter yang biasanya ada di stasiun-stasiun televisi. Nah, di sini akan membutuhkan tingkat keterampilan dan tingkat kemampuan yang berbeda. Yang pertama adalah newsreader. Newsreader ini adalah penyebutan untuk para presenter berita yang tugasnya hanya membaca berita. Dia tidak terlibat pada proses jurnalistik. Karena itu, dia bukanlah seorang jurnalis. Contoh yang biasanya bisa Anda lihat ini adalah para presenter di masa lalu, presenter TVRI. Mereka bukan jurnalis, mereka memiliki pekerjaan-pekerjaan lain dan hanya datang ke TVRI untuk membacakan berita. Nah, karena itu mereka memang disebut sebagai news reader. Yang kedua, jenis yang kedua adalah newscaster. Ini berasal dari kata news broadcaster. News broadcaster jadi newscaster. Di sini penyebutan newscaster biasanya diberikan pada para presenter yang terlibat pada proses jurnalistik yang ada di stasiun tersebut, stasiun televisi ataupun radio tersebut. Dia biasanya memiliki kemampuan stand up reporting yang sudah kita bahas pada sesi sebelumnya. Jadi ketika Anda sudah bisa melakukan stand up reporting, Anda sudah melakukan pembuatan berita, penulisan berita, producing berita, maka Anda yang presenter di pemberitaan dengan jenis ini adalah sudah termasuk pada kategori newscaster. Nah, kategori yang ketiga adalah news anchor. Ini kategori yang tertinggi, biasanya memang diberikan pada para presenter berita yang memiliki kemampuan yang sudah jauh lebih lengkap. Dia tentu saja adalah seorang jurnalis, karena tadi di newscaster saja sudah jurnalis. Nah, di sini juga dia tetap adalah jurnalis. Dia memiliki kemampuan jurnalistik seperti membuat berita, memproduksi berita, kemudian dia sudah dapat juga melakukan stand up reporting, dan biasanya kemampuan lain yang dimiliki ini adalah dia dapat melakukan dialog. Dialog ini merupakan salah satu bentuk kemampuan yang menjadi ciri khas dari seorang news anchor. Kalau Anda mau menjadi presenter berita di televisi, apa sih syaratnya? Yang pertama, wawasan yang luas. Karena kebanyakan presenter di televisi, presenter berita di televisi itu adalah seorang jurnalis. Sekarang bagaimana Anda bisa membawakan berita-berita, informasi-informasi dan bisa menyampaikannya dengan kredibel, bisa menyampaikannya dengan meyakinkan ketika Anda tidak terlihat yakin dengan apa yang Anda sampaikan. Anda terlihat blank, tidak mengerti dengan apa yang Anda sampaikan. Nah, karena itu wawasan yang luas wajib dimiliki kalau Anda ingin menjadi seorang presenter berita. Kemudian tentu saja penampilan. Penampilan menjadi salah satu syarat penting untuk di depan untuk menjadi seorang presenter berita di televisi. Apalagi Anda tampil di depan kamera. Jadi penampilan yang menarik, penampilan yang baik di sini tidak berarti ganteng atau cantik ya, tapi penampilan yang baik, menarik di depan kamera. Karena kita tahu ada orang-orang yang cenderung kamera face. Nah, ini kamera suka melihatnya sehingga tampil jauh lebih
baik di depan kamera dibandingkan orang-orang yang lain. Mungkin pada saat dia dilihat di luar kamera biasa saja, tapi di depan kamera dia menjadi terlihat menarik. Nah, ini yang sebetulnya yang dicari. Dan kemudian yang berikutnya adalah suara yang berkualitas. Anda sudah mendapat pembelajaran mengenai suara ini. Jadi, sekarang lakukan terus latihan suara Anda sehingga suara Anda menjadi jauh lebih baik dan lebih baik, sehingga pada saatnya nanti Anda ingin betul-betul menjadi presenter berita di televisi, Anda sudah memiliki suara yang baik. Mengapa penting? Karena lagi-lagi ini menyangkut kredibilitas dari informasi yang Anda sampaikan. Bagaimana orang bisa percaya dengan informasi yang Anda sampaikan bahwa itu adalah informasi yang kredibel, yang bisa dipercaya, ketika Anda menyampaikannya dengan nada yang melengking-lengking. Nah, di sini suara bisa menjadi elemen persuasi buat Anda. Wawasan yang luas. Anda bisa mendapatkan wawasan yang luas dengan tentunya pendidikan formal. Tidak harus dari jurusan komunikasi, karena justru banyak presenter yang tidak berasal dari jurusan komunikasi. Presenter-presenter dari jurusan-jurusan lain justru bisa memiliki background pengetahuan yang berbeda dari sekedar komunikasinya. Nah, karena di dalam sebagai seorang presenter dia komunikasinya otomatis sudah belajar, ya kan? Ketika dia sudah masuk ke televisi berarti dia sudah memiliki kemampuan komunikasinya. Nah, ini bisa menjadi nilai lebih. Kemudian pengetahuan umum. Ini berguna sekali untuk wawancara, untuk melakukan stand up. Pengetahuan umum yang Anda miliki. Bagaimana cara mendapatkan pengetahuan umum ini? Paling gampang, baca buku. Membaca apapun ini akan sangat membantu Anda. Membaca novel bahkan bisa meningkatkan kosakata yang Anda miliki. Penampilan yang baik di depan kamera. Saya kutip lagi penelitian yang dilakukan oleh Albert Mehrabian tentang TV. Di sini dia menyebutkan bahwa seseorang komunikator keberhasilannya ditentukan oleh verbal, voice, dan visual. Nah, visual di sini yang dapat kita artikan adalah busana dan bahasa tubuh. Anda sudah mempelajari mengenai kedua elemen ini, mengenai busana dan bahasa tubuh pada sesi-sesi sebelumnya. Tapi saya ingatkan lagi bagaimana ketika busana untuk presenter berita secara khusus. Busana bagian dari presenter berita ini sebetulnya adalah bagian dari penciptaan kredibilitas. Karena itu biasanya presenter berita sesuai dengan karakter acaranya akan tampil formal, busananya formal tapi natural, artinya tidak berlebihan. Busananya, make up-nya, tata rambutnya, semuanya natural. Nah, karena ini lagi-lagi kepentingannya adalah kredibilitas acara, kredibilitas berita. Kemudian bahasa tubuh bagi presenter. Ketika Anda tampil sendiri, kadang-kala seorang presenter tampil sendiri, kadang-kala dia bisa tampil berdua. Nah, ketika Anda tampil sendiri, maka yang harus Anda ingat adalah penampilan Anda tetap formal, tapi tidak kaku. Duduk ataupun kalau Anda sedang berdiri, tampilannya adalah berdiri tegak, tapi bukan kaku, ya, tegak, tapi tetap santai, formal tapi tidak kaku, tetap santai. Kemudian eye contact. Eye contactnya dengan siapa? Nggak ada audiens di depan Anda. Audiens Anda diwakili oleh mata kamera. Jadi lakukan eye contact dengan kamera Anda. Tangan di atas meja, karena biasanya juga tangan ini akan Anda gunakan mungkin untuk mengoperasikan prompter. Jadi di atas meja. Bagaimana ketika berdua? Anda berdua biasanya kalau berdiri ataupun duduk akan sejajar. Kadangkala presenter pria mungkin tinggi badannya lebih rendah daripada presenter wanita. Tapi biasanya nanti akan dibuat seolah-olah presenter prianya sedikit lebih tinggi daripada presenter wanitanya. Nah, pada saat rekan Anda membaca berita dan kamera mengambil gambar Anda berdua, maka ada baiknya Anda sesekali melihat ke teman Anda, ke rekan Anda yang sedang membaca, sehingga Anda terlihat memberikan atensi. Ada kontak yang terjalin. Kecuali kalau sedang ada one shot terhadap satu presenter saja. Misalnya rekan Anda sedang membaca
dia ada diambil hanya gambarnya dia saja, Anda bebas melakukan apapun. Oke, tapi ketika two shot, artinya diambil adalah gambar Anda berdua, berikan atensi sehingga ada terjalin kontak, interaksi di antara kedua presenter, nggak masing-masing. Nah, kemudian suara, seperti saya bilang, suara adalah elemen yang penting. Dia menjadi elemen untuk persuasi bagi presenter, sehingga audiens Anda bisa mempercayai apa yang Anda sampaikan, berita yang Anda tampilkan. Karena itu biasanya gunakan intonasi yang natural, temponya jangan terlalu cepat, sedang, dan nada yang digunakan cenderung rendah karena ini adalah nada yang bisa mempersuasi. Jangan nada yang tinggi. Nah, news presenter ini memang adalah wajah program, sering sekali menjadi wajah program sehingga terkesan glamor. Nah, tapi kesan glamor ini hanyalah tampilan di depan. Kenapa? Kalau Anda ingin menjadi news presenter, maka Anda harus siap dengan jam kerja yang panjang. Tidak office hour. Karena bayangkan kalau Anda harus menjadi presenter untuk berita pagi, Anda akan datang ke kantor pada saat dini hari. Kemudian weekend, tidak selalu weekend Anda libur, ataupun hari-hari besar tidak selalu Anda libur. Nah, karena itu Anda harus siap dengan kerja keras. Jadi untuk tampilan yang terlihat glamor di layar, ini banyak sekali kerja keras yang harus dilakukan di belakangnya. Kalau Anda siap, Anda bisa menjadi news presenter. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya masih akan menyampaikan sesi-sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.